Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sugiharsi dari kelas 1A Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang antibiotik dan esmesis. Apa sih antibiotik itu? Antibiotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu anti yang artinya lawan dan bios yang artinya hidup. Antibiotik merupakan zat-zat kimia yang diproduksi oleh fungi dan bakteri yang berkhasiat untuk menghambat kuman atau bahkan mematikan kuman dengan toksisitas yang relatif kecil. Antibiotik digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan daya kerja, yang kedua berdasarkan spektrum, yang ketiga berdasarkan struktur kimia, dan yang keempat berdasarkan mekanisme kerja. Berdasarkan daya kerja dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan bakteriostatik dan golongan bakterisida. Kemudian berdasarkan spektrum juga dibagi menjadi 2, yaitu spektrum sempit dan spektrum luas. Lalu yang ketiga berdasarkan struktur kimia, terdiri dari aminoglikosida, beta-laktam, glikopeptida, polipeptida, polimeksin, kinolon atau fluorokinolon, streptogramin, oxazolidinon, dan sulfonamida. Yang keempat berdasarkan mekanisme kerja, terdiri dari menghambat sintetis dinding sel, mengganggu permeabilitas membran sel, menghambat metabolisme sel mikroba, dan menghambat sintetis asam nukleat sel. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme kerja antibiotik. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri terjadi lewat beberapa cara, yaitu yang pertama, menghambat sintetis dinding sel mikroba, menghambat sintetis protein sel mikroba, lalu yang ketiga, menghambat sintetis atau merusak asam nukleat sel mikroba, yang keempat, merusak keutuhan membran sel mikroba, dan yang kelima yaitu mengganggu metabolisme sel mikroba. Kemudian di sini ada obat-obat antibiotik. Yang pertama, golongan beta-laktam. Contohnya itu amoksan, klabat, fenosin, prokain, penisilin kemeji, benzatin, benzipenisilin. Lalu golongan aminoglikosida itu terdiri dari amikacin, ikazet, bioderm, kanamicin sulfat, dan konigen. Lalu golongan sulfonamida terdiri Bactrim forte, Pasprim, Sanprima, Primazol, dan Primafon. Untuk golongan polipeptida colchicin sulfat yaitu contohnya ada Enbatik, colchicin actavis, Imartol, nebacetin, dan sendocytrol. Yang selanjutnya itu aplikasi pengobatan dengan antibiotik. Nah, penisilin diaplikasikan untuk mengobati infeksi umum, misalkan infeksi umum, infeksi kulit, dada, dan saluran kencing. Lalu cephalosporin diaplikasikan untuk mengobati infeksi yang sifatnya serius seperti septikemia dan meningitis. Nah, aminoglikosida diaplikasikan untuk mengobati infeksi yang sangat berbahaya seperti septikemia dan memiliki efek samping serius seperti gangguan pendengaran dan kerusakan ginjal. Lalu ada sulfonamid, diaplikasikan untuk mengatasi infeksi saluran kemih, pneumonia, pneumositis, dan infeksi telinga. Carbapenem diaplikasikan untuk mengatasi infeksi parah yang sudah membahayakan nyawa,
seperti infeksi lambung, infeksi ginjal, pneumonia, dan infeksi yang didapat dari rumah sakit yang resisten terhadap banyak jenis obat. Yang selanjutnya yaitu makrolida, diaplikasikan untuk mengatasi penyakit infeksi paru-paru dan dada. Antibiotik ini juga biasa menjadi obat alternatif untuk orang yang alergi antibiotik jenis penisilin atau mengobati penyakit infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik penisilin. Fluoroquinolones diaplikasikan untuk mengatasi berbagai penyakit infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan dan infeksi saluran kencing. Antibiotik ini jarang diberikan untuk pengobatan rutin jangka panjang karena memiliki efek samping yang serius. Nah, yang selanjutnya yaitu esmesis. Apa sih esmesis itu? Esmesis adalah mual dan muntah. Mual adalah ketidaknyamanan pada perut yang sering mendahului muntah, sedangkan muntah adalah pengosongan dari isi perut melalui mulut. Hal tersebut menimbulkan hilangnya cairan dan asam yang seharusnya diserap tubuh, sehingga terjadi dehidrasi dan alkalosis metabolik. Sedangkan emesis gravidarum atau lebih dikenal dengan istilah morning sickness adalah gejala mual dan muntah yang umumnya terjadi pada awal kehamilan. Nah, penyebab umum dari esmesis itu ada efek samping obat, gangguan sistemik atau infeksi, kehamilan, gangguan vestibular, infeksi atau peningkatan tekanan pada SSP, peritonitis, gangguan hepatobiler, radiasi atau kemoterapi, dan obstruksi gastrointestinal. Kemudian penyebab esmesis gravidarum itu peningkatan HCG, peningkatan hormon progesteron, kekurangan vitamin B6, meningkatnya sensitivitas bau pada ibu, riwayat mabuk kendaraan, kehamilan ganda, kehamilan pertama, riwayat morning sickness dalam keluarga, dan mual muntah di kehamilan sebelumnya. Kemudian mekanisme terjadinya mual sampai muntah. Mekanisme mual dan muntah dikendalikan oleh dua area di SSP, yaitu CTZ dan deformatio reticularis. CTZ terletak di bilateral dasar ventrikel keempat medula oblongata yang bertanggung jawab terhadap keberadaan substan emetogenik. Misalnya toksin, ureum, hipoksia, keton bodies, dan segala sesuatu yang direspons sebagai benda asing. Nah, respon tubuh terhadap emetogenik memberikan sinyal yang dikirim langsung melalui nervus vagus ke lambung sehingga timbul reaksi mual dan muntah. Kasus lain yang dapat merangsang CTZ misalnya iritasi dinding lambung karena bakteri atau virus, menghirup atau menelan obat, distensi lambung karena kekenyangan, hambatan passage isi usus, timbunan gas, termasuk juga kondisi psikis yaitu cemas dan takut. Sedangkan itu, sinyal dinamika psikis akan dikirim ke formatio reticularis dan selanjutnya ke nervus vagus. CTZ dan formatio reticularis mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi melalui pintasan neural. Mekanisme mual dan muntah berdasarkan 3 fase. Yang pertama yaitu nause, berupa kebutuhan untuk segera muntah, suatu perasaan tidak nyaman di daerah epigastrik disertai penurunan tonus otot lambung, kontraksi, sekresi, meningkatnya aliran darah ke mukosa. Nah, fase yang kedua yaitu retching, gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Isi lambung disorong ke esofagus oleh tekanan intraabnormal. Dari esofagus kembali ke lambung dengan adanya peristaltik esofagus. Yang ketiga yaitu vomit, pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis GI kombinasi dengan gerakan sistem otonom. Nah, golongan obat antiemetik yaitu ada 5 sebagai berikut.
Kemudian selanjutnya akan membahas mekanisme kerja obat, contoh obat, dan pengaplikasian obatnya. Yang pertama yaitu golongan antagonis serotinin 5-HT3. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor serotinin pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. Contoh obatnya ada ondansetron, garnisetron, dolasetron, tropisetron, dan palanosetron. Obat ini digunakan untuk mengobati mual muntah akibat pasca operasi. Nah, yang selanjutnya golongan kortikosteroid. Mekanisme kerjanya tidak diketahui tapi dapat meningkatkan efikasi antagonis 5-HT3. Contoh obatnya ada dexamethasone dan methylprednisolone. Digunakan pada gangguan produksi hormon oleh kelenjar adrenal. Yang selanjutnya yaitu golongan NK1 antagonis. Mekanisme kerjanya menghambat reseptor neurokinin 1 di area posterma. Contoh obatnya aprepitan yaitu yang oral dan fosaprepitan yang injeksi. Biasa digunakan dalam kemoterapi induksi esmesis. Kemudian golongan pentoniazin dan butyropenesus. Bekerjanya dengan inhibisi reseptor dopamin dan muskarinik. Contoh obatnya ada doperidol dan yang lain-lain. Nah, aplikasinya biasa digunakan untuk gangguan psikotik karena dapat mengurangi atau menghilangkan gangguan tersebut dan dapat memperlambat gerak tubuh. Yang selanjutnya yaitu substitut benzamid. Mekanisme kerjanya dengan cara memblokade reseptor dopamin. Contoh obatnya ada metocloparamid dan trimetobenzamid. Biasa digunakan untuk mengatasi mual dan muntah terutama pada ibu hamil yang mengalami morning sickness. Kemudian golongan H1 antihistamin dan anticholinergic drugs. Mekanisme kerjanya memblokir aksi histamin pada reseptor H1 dan membantu meredakan reaksi alergi. Contoh obatnya ada diphenhydramin dan dimenhidraminat dan meslizin. Obat ini biasa digunakan dalam pencegahan motion sickness vertigo yang disebabkan disfungsi labirin telinga. Yang selanjutnya yaitu benzodiazepin. Mekanismenya bekerja pada reseptor GABA postsinaps, yaitu meningkatkan efek GABA menghambat neurotransmitter pada sistem saraf pusat. Contoh obatnya ada lorazepam dan diazepam. Biasa digunakan sebelum kemoterapi untuk mencegah mual akibat obat anestesi. Kemudian cannabinoids, yaitu mekanisme kerjanya meningkatkan reseptor cannabinoid dan mencegah aktivitas mereka dengan endocannabinoid. Contoh obatnya ada Epidiolex dan Marinol. Biasa digunakan untuk apetit stimulan. Kemudian di sini ada obat antiemetik untuk ibu hamil, yaitu ada domperidon, metoclopramid HCl, promethazine, pratiazine teokat, ondansetron, dan pyridoxine HCl. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.